Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin, amma ba'du. Yang mulia segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus yang membersamai pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, khusus Saudara Mukarram wal Muhtaram Romo Yai Haji Putwali beserta keluarga besar, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tergabung di dalam majelis Khatmil Quran Kanzur Rahmah, yang mohon maaf namanya tidak kami tatap satu persatu, insya Allah tidak mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbah kami. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini atas kudrah dan iradah Allah, kita termasuk orang-orang yang terpilih dapat duduk di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah dan niat baik kita di rumah menuju majelis ini senantiasa mendapatkan dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga mahabbah nur andika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada penghulu kita paduka alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maulid baginda Rasul yang pertama adalah bukti cinta kita kepada beliau. Sebab tidak sempurna iman seseorang kalau imannya tidak didasari rasa cinta. Maka diukir oleh ulama salaf, diadakan peringatan Maulid baginda Rasul sebagai bukti tanda mahabbah kita ke kanjeng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduk kita bersama-sama ini adalah tanda bukti cinta kita kepada beliau, yang mudah-mudahan beliau pun cinta kepada kita, amin ya rabbal. Ada yang di bawah pohon mangga bukan ini? Bukan ya? Pohon gowok. Mudah-mudahan bukan penghuni pohon gowok ini. Juga ibu-ibu yang lagi berkipas, bapak-bapak di ujung semuanya, ini adalah tanda mahabbah kita ke kanjeng baginda Rasul. Yang kedua, peringatan Maulid di majlis yang mulia ini adalah merupakan sebuah sambungan unsur batiniah umat ke kanjeng baginda Rasul. Baginda Rasul suci zahir, suci batin, betul? Baginda Rasul zahirnya suci, batinnya suci. Kita selaku umat beliau zahir kotor, batin komoh. Ngerti gak bahasa komoh nih? Zahir kotor, batin komoh. Ibu-ibu di pojokan Ki Putoli ngomong, Ustadz jangan salah, saya dari rumah itu udah mandi, udah bebersih. Ada yang mandinya pakai sabun cincui. Itu yang putih apa namanya itu? Cincui. Enggak ada cincui sabun pepaya. Enggak ada pepaya, gerenuk dipakai dah. Yang penting bebersih. Semua kita merasa sudah bebersih. Kemudian ibu-ibu beda sama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu selesai mandi, bedaknya macam-macam. Ada yang panbo, ada yang wardah, ada yang pipa, peralon, semua dipakai lah. Yang penting mukanya rada enak dilihat.
Selesai pakai bedak Kiai Budori, itu beliau-beliau ini Masya Allah alisnya dibentuk. Emang termasuk seni? Nggak apa-apa Bu. Saya bukan pemerhati jamaah ibu, bukan. Sebab kalau di masjid ibu-ibu kadang tuh berpaling Pak. Saya lihat ada yang alisnya tipis, kecil, bengkok. Ada tuh. Ada yang tebal persis banget itu, semut lagi belajar PBB. Ada tuh yang tebal banget tuh. Ya, Masya Allah. Ustaz kok merhatiin? Bukan merhatiin, itu seni. Yang punya pensil alis pakai pensil alis, ibu-ibu nggak punya pakai pensil 2B. Yang penting kebentuk dah. Ya Bu ya. Yang penting hitam ya. Ini adalah merupakan ukiran zahir. Kita yang kita maksud di sini kadang zahir kita lebih mudah untuk memperbaiki, tapi kadang kita lupa untuk memperbaiki batin. Kumpul kita di majlis Kanzur Rahmah ini, penataan unsur zahiriyah sekaligus penataan unsur batiniyah. Diadakan khatmil Quran. Sebab baginda Rasul, ibu bapak, saudara hadirin wal hadrat rahimakumullah, beliau mendapatkan satu buah konsepsi suci yang bernama Al-Quranul Karim. Al-Quran 30 juz. Betul itu? Kurang kompak. Al-Quran 30 juz, betul? 114 surat, 6.666 ayat, 1.000 ayat perintah, 1.000 ayat larangan, 1.000 ayat ancaman, 1.000 ayat janji, 1.000 ayat akhbar, 1.000 ayat amsal, 500 al-haram, 100 nasihat dan mansukh, 66 istighfar, tasbih dan doa. Genap menurut Ibnu Abbas, Al-Quran berjumlah 6.666 ayat. Apal Bu? Itu pengombeng apa? Bapak-bapak kali apal. Ibu-ibu mah bukan gak hafal, sebab itu udah faktor utang. Masya Allah. Selesai maulid habis ngaji di khatmul Quran, ditanya sama suaminya itu, Bu, kenapa sih tadi di majlis bengong aja, sampai pulang ke rumah bengong? Seharusnya semangat, seharusnya senang, kok bengong? Kata istrinya, Bang, 25 tahun kita merajut mahligai rumah tangga. Lihat tuh leher tetangga. Leher tetangga suruh lihat. Leher tetangga Bang. Kenapa leher tetangga? Coba lihat Bang, leher tetangga tuh. Saya sama abang 25 tahun. 25 tahun kita merajut mahligai rumah tangga. Enggak ada sekarat-karat acan. Enggak sekarat. Lagi yang ngaji di Kanzur Rahmah punya ilmu, lu pengen sekarang sini gue cekek. Karena ngaji tahu ilmu. Bahasa Arabnya laki-laki kamu apa? Anta. Kalau perempuan anti. Kalau laki-laki anta. Perempuan ngomong datu berdalil, Bang. Kalaulah para saya pusing meriang, abang kerok nggak akan sanggup menyembuhkan. Abang beli obat nggak akan sanggup diberikan. Sebab kenapa? Kalau abang yang masuk angin karena abang mah laki, maka abang silakan beli antangin. Karena saya mau perempuan, bukan ganti isim domir tuh. Saya mah anti, maka kalau saya meriang pusing, tolong dong saya antingin. Nah, itu. Besok kan mah pusing, waduh kacau. Ibu bapak, dari 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, itu semua dikumpulkan. Yang 100 merupakan suhuf, ada Zabur, Taurat, Injil, Majmu'atun bil Quran, dikumpulkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan dari Al-Quranul Karim Majmu'atun bil Fatihah, dikumpulkan di dalam surah Al-Fatihah, yang semua kita sudah pada hafal. Kita baca setiap kali kita mengirimkan hadiah, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat, kita bacakan surah Al-Fatihah.
Dan dari surah Al-Fatihah majmu'atun bil basmalah, dikumpulkan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sin mim alif lam lam ha alif lam ra ha mim nun alif lam ra ha ya mim berjumlah 19 huruf. Ini Bapak Ibu jikalau dikaji jumlah tujumal, Masya Allah memiliki khasiat dan juga keistimewaan yang sangat luar biasa. Dan dari Bismillahirrahmanirrahim majmu'atun bibaiha, dikumpulkan di dalam baknya Bismillah. Kenapa bak Bismillah begitu hebat? Sebab Bapak Ibu, bak Bismillah itu punya 14 makna. 3 merupakan fikih dan 4 dasar lainnya pada itu adalah ilmu tauhidnya. Ini sangat dan amat sungguh luar biasa. Di antaranya adalah bikana makana wa biyakunu mayakunu, atas kudrah iradah Gusti Allah ingkang nurbai jagat. Dari semua yang akan sedang dan telah, tidak akan pernah lepas dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bo, seringan baca Quran baca WA. Baca Quran baca WA. Oh ini mah seringan Quran, tapi WA dulu. Masya Allah. Ya Bu ya. Oh, baca Quran. Ya, sebab kenapa? Ini konsepsi suci di bawah. Makanya Ibu Bapak, saya baca di belakang tadi itu. Mencintai adalah menyebut dengan lisan, mengukir dengan hati, mengamalkan pada perilaku. Ini konsep iman. Datang ke majlis maulid paling enggak 4 tuh. Yang biniyati ziyadatil iman, kemudian biniyati ziyadati taqwa, yang ketiga biniyati ziyadatil mahabbah, dan yang keempat adalah biniyati ziyadatil wal qurbi ilallahi ta'ala wa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke majlis maulid 4 ini kudu gablek. Ini gablek ngerti nggak orang sini deh? Saya agak bahasa Jerman biar enak gitu ya. Pertama, di situ disebutkan dengan lisan bisyadatil iman. Datang ke majlis maulid itu yang pertama kudu tambah iman, tambah iman. Sebab kenapa? Segala sesuatu yang kalau dipancali didasari dengan iman, maka kehidupan akan menjadi aman. Rumah tangga yang dihiasi dan diukir dengan nilai-nilai keimanan, maka rumah tangga akan aman. Seorang pedagang, pembisnis ulung, jikalau ia dasari bisnis dan perdagangannya atas dasar iman, maka dagang dan bisnisnya pun akan aman. Iman menjadi dasar supaya langkah hidup kita akan menjadi aman dan nyaman. Insya Allah. Ini iman penting. Makanya baca Quran itu bagian daripada rukun iman. Kalau datang ke majelis maulid, kita sering mendengarkan para dai-da'iyah, para kiai, para asatid menyampaikan diantaranya mukjizat baginda Rasul. Karena saat ini saya berada di Kanzur Rahmah, Bapak Ibu, kita nggak usah jauh-jauh. Yang tadi Bapak Ibu baca itu adalah mukjizat yang sangat istimewa. Yang kita baca adalah Al-Quranul Karim. Jadi umat baginda Rasul nggak usah kita bukan jauh-jauh. Dulu Nabi bisa belah bulan, sekarang gua nggak bisa lihat. Kalau sekarang bukan belah bulan, umatnya pada belah duren. Ya Bu, ini belah duren yang mana urusannya? Duren di jalan sana, no? Ya, itu semuanya tuh. Tapi Bapak Ibu kadang suka lupa. Di rumah kita ada mukjizat yang sangat istimewa yang dianugerahkan Gusti Allah kanur andika Muhammad, yakni Al-Quranul Karim. Kadang di Quran bukan nggak ada di rumah kita, ada memang ditaruh di lemari paling atas dikunci, kuncinya lupa. Ingat-ingat Ramadan, itu juga kalau ingat. Kalau nggak ingat ketemu lagi Ramadan tahun lalu. Nggak ingat juga ada yang mati baca Yasin. Baru Quran dibuka. Ya Bu ya. Bu,
amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala azza wa jalla. Di antara untuk penyempurna rukun keimanan kita kepada Allah adalah wa kutubihi, ay kabqal, maknanya adalah ibu bapak Al-Qur'anul. Amantu billah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kita lupa bahwasanya iman kepada kitab Quran kita, kadang-kadang iman kita kurang satu. Maka oleh sebabnya pada kesempatan pagi menjelang siang di Kanzur Rahmah, kami mengajak bil khusus kepada diri saya pribadi, ayo kita kumplitin rukun iman kita. Di antaranya rukun iman adalah iman kepada kitab Allah, dalam hal ini adalah Al-Qur'anul Karim. Insya Allah. Yang pertama, ziyadatil iman. Perhatikan, nanti pertanyaan saya nggak akan keluar dari ini, ya. Yang pertama, ziyadatil iman, harus nambah iman. Kenapa? Ini makna takrir bilisan, tasdiqun bil qalbi wal amalu bil arkan. Apa makna yang bisa kita ambil? Saya sederhanakan. Kalau bapak ibu punya teman, ngomong di lisan sama di hati beda, gede apa enggak? Kurang kencang nih. Ngomong pakai mulut beda di hati, gede apa enggak? Bener bisa Bang. Ya, kata ibu-ibu, Ustaz, mulutnya mah kemarin ngomong enak pisan. Di hatinya mah apa? Ular serit. Tahu ular serit? Kekedik aja bawaannya tuh. Ya Bu ya. Ini sama nih iman. Berapa banyak orang yang mengaku iman tapi nggak sesuai apa yang dia ucapkan dengan dalam hati. Katanya Allah zat yang maha mencukupi. Yakin toh? Yakin. Katanya Allah zat yang maha menganugerahkan rezeki. Yakin? Yakin. Selesai ngucap dalam hati, hatinya gerut tuh, gerundel, bengong, panah, pelongok kayak orang bego, entelo. Ini ibu bapak rahimakumullah, inilah hal yang nyata adanya. Apa maknanya? Coba lihat ya. Kalau kita selesai talafut biniat saja, itu kan ada kalimat di penghujungnya, lillahi ta'ala, itu pasti. Maka kalau ini pancalan dasarnya ibu bapak rahimakumullah, pentingnya pakai iman. Quran surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, garis bawah itu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini ibu bapak yang saya hormati, ini ayat sungguh sangat dan amat luar biasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua jawaban dari dua amalan kita itu. Man amila salihan, siapa saja yang mungkir kehidupannya dengan amal soleh, amal kebaikan, min dzakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dasarnya karena iman. Karena orang yang melaksanakan amal kebajikan dasarnya iman, pasti akan aman amalannya. Amalan akan rusak manakala keluar daripada iman kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka wa huwa mu'minun menjadi garis besar untuk membawa apa yang kita ukir lewat amal-amal kebajikan kita. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, jikalau panjenengan sekabehane semua jamaah sekanzur rahmah melaksanakan amal kebajikan berdasarkan iman kepadaku, kata Allah, iman kepadaku, kata Allah, Allah yang menyatakan ibu bapak rahimakumullah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, menggunakan fa, tidak menggunakan waw, tidak menggunakan daripada summa,
Apa maknanya? Dalam ilmu lughah, huruf fa yang berakar fathah tidak dibaca panjang, itu segera tanpa ada jeda sedikit pun. Jadi jikalau ibu bapak melaksanakan amal kebajikan, katanya udah berbuat ini dapat ini, katanya udah berbuat ini dapat ini, katanya udah baca Quran bisa begini, maka yang harus dipertanyakan wa huwa mu'minun, dasarnya iman kepada Allah atau keluar daripada iman ka Gusti Allah. Falanuhyanahu, maka akan kami berikan kepada mereka yang tadi itu apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik menurut Allah, bukan menurut kita. Pan kita dalam hidup begini ya Bu, kadang kita ini hidup di alam dunia baik menurut kita, padahal belum tentu baik menurut Allah. Ada yang buruk menurut kita, tapi itu sesungguhnya baik menurut. Pilih mana? Pilih mana? Baik menurut kita apa baik menurut Allah? Agoro. Ya Pak ya. Dalam hidup ibu bapak, kadang sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita impikan dan dambakan, terkadang kita memvonis bahwa ini hal yang terburuk, padahal ini barang tentu adalah mungkin ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayatan thayyibah, diberikan kehidupan yang baik menurut Allah, di dunia maslahat, di akhirat selamat. Walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu yaf'alun. Ibu bapak, Allah anugerahkan dari apa yang kita perbuat lewat mengukir amal soleh. Barang tentu kehilapan, kealpaan, kecacatan jauh daripada kesempurnaan. Betul. Sholat kita, sholat aja dah. Ibu sholat asar, Allahu Akbar. Rakaat pertama aman. Kedua lagi ruku udah mulai mendung. Kedengeran di rumah kita kertak-kertik, laki kita lagi ngerokok bareng ngopi liong. Ibu bangun, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ibu kira-kira ibu ngomong apa begini? Tuh kan gerimis. Lah ibu padahal ada lagi ngopi liong, rokok baik, diem enggak ngerti bulan. Allahu Akbar, tuh malah gede lagi hujannya. Ibu ya, jujur ibu-ibu jawab yang kompak, lagi sholat eling ka Gusti Allah apa eling ka jemuran? Wah, jemuran. Sholli fardhu asri arba rakaatin mustaqbil qiblan, jemuran nilai. Ya Allah ya Karim. Ya Bu ya, ini sholat kita nih, badan ngadep ngulon, ngadep kiblat, pikiran kemana-mana. Betul. Datang Maudah di sini Maudah. Ada ya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Ada Maudah tuh. Kata Maudah sholat Allahu Akbar, belum sholat. Orang amnesia, obatnya sholat. Obatnya sholat. Nyari cowek nggak ketemu-temu. Bayang ngambil wudhu, Allahu Akbar. Tuh, cowek sama si Ijah. Dipinjem belum, di bulan Ijah ada Ijah. Ada Bu Khadijah biasanya. Ya, dipinjam sama Ijah. Lupa ibu bapak, masya Allah. Allah tahu hemat. Di tengah kalian mengukir amal kebajikan, barometer dan parameter ikhlasmu aku tahu kata Allah. Khusyukmu aku tahu kata Allah. Zakatmu, infak sedekahmu, hakmu kata Allah aku tahu kata Allah. Tapi jikalau itu semua kalian ukir wa huwa mu'minun, maka aku akan membalas itu semua bi ahsani ma kanu yaf'alun. Allah balas lebih dari apa yang kalian persembahkan kepadaku. Makanya pancalan dasarnya iman. Masya Allah ibu bapak, ini yang pertama. Jadi datang ke majlis maulid ziyadatil iman, harus nambah iman. Insya Allah. Tuh ibu bapak rahimakumullah. Juga nggak ada rasa khawatir. Jikalau dasarnya keimanan, nggak ada yang khawatir.
Sama halnya kayak tukang tempe tuh, saya sering bilang tempe Buya, tanya tempe, dia mengapa-ngapa Bu. Akhirnya dia sholat numpang di masjid apa namanya di bawah tuh? Ya masjid itulah. Selesai dia datang ke rumah Ki Putoli. Mohon maaf Romo Yai, ya begitu akhir. Ya Pak, bos ngakeh bocone sholawat kan Andika Muhammad. Baca sholawat, yakin tukang tempe keluar kan Haji Kimah. Set aja, tempe nggak ada yang beli. Tahu-tahu dia di pojokan diserempet mobil, terus miring jatuh nyungsep persis galakan ditarik PNN. Des, hancur semuanya tuh. Yang terempetnya orang beriman. Berhenti, sahabat siapa? Siapa? Apa katanya tuh? Ya kan, Bapak nggak ngapa-ngapa, palanya nyungsep nggak ngapa-ngapa kan brengsek juga itu loh. Ya, mohon maaf Pak, ini saya Pak juga tempe, Masya Allah ini sebelah begini. Lantas bagaimana? Saya minta ganti rugi Pak. Minta ganti rugi? Boleh. Ayo berapa? Ini Pak satu produk sebelah kanan 50, yang kiri 50. Modalnya tukang tempe cuma 150.000. Ya, kemudian diganti lagi. Udah Pak, saya mah pengen aman dari Bapak dan aman dari yang lain. Ini Pak 50, 100 selesai Pak. Kata tukang tempe, sebentar Pak. Kenapa? Ini sepeda ontel saya, setangnya belok kanan. Lantas bagaimana? Ini harus bengkel. Berapa ke bengkel? Ya, kemarin sih 85 lempeng cepet. Ya, dikasih 100. Berapa jumlahnya? 200.000. Selesai? Belum Pak. Kenapa? Tadi pala kebenjol Pak. Lantas kayaknya agak benjol memar ini Pak. Terus harus ke klinik. Berapa kerjasama? Ya 100 apa paling enggak persiapan. Akhirnya dikasih 100, jumlahnya jadi berapa? Jadi 300. Masya Allah ibu bapak. Selesai begitu pergi. Ini yang nyerempet, karena yang nyerempet orang beriman. Tempe yang tadi kotor dikepret atu-atu jadi bersih. Keronjok yang penyok dicecut empong lagi baik. Nggak pakai beli lagi dia betul. Tukang tempe brengsek. Ya kan, akalnya banyak. Selesai, pulang setangnya bengkok kanan, dicepit dua pahanya, dikencet, dut aja. Akhirnya setangnya belok lempong lagi tuh. Pala benjol mampir ke warung, ngapain? Beli es batu 1.000 perak, dikompres kempes. Selesai, pulang jam 8 langsung pulang. Nggak mampir ke rumah Ki Putoli. Nyampe rumah, Assalamualaikum Mama. Tukang tempe manggil Mama. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Dedi, Mimi, Pipi, jidat, hidung, sebut nggak ngapa-ngapa. Wah, si istrinya lagi ngucek, bahasa kita lagi nguci. Kesel, jam 8 udah pulang. Wah, masalah ini bini persis burung ciblek nih. Kalau nggak burung ciblek, biar kecil gacor. Selesai, Papa. Ini baru jam 8 kok sudah pulang? Begini mah enggak, tempe masih utuh, belum ada yang laku. Begini mah enggak, berangkat. Uduk yang kayak begini tuker tambah yang botol. Selesai, ini ilmu iman nih, ilmu iman. Allah kalau mau ngasih nggak kudu begitu. Apa kemudian? Begini mah. Tadi saya sholat subuh di masjid, ketemu Ibu Doli minta doa, alhamdulillah. Terus keluar, udah nggak ada yang beli-beli, dagang udah muter di kampung ini nggak ada yang beli. Tahu-tahu saya diserempet mah, diserempet Pak. Iya. Terus yang nyerempetnya beriman. Terus tanggung jawab. Modal kita 150 mah, ini ada dulu 300. Maka ketika 300 keluar warna merah 3 lembar, maka silent lah suara istri. Jadi ilmu yang pertama, kalau istri bapak dering, laksana HP kan ada dering, terus ada getar, ada silent. Ya, bapak tahu ciri itu tuh. Bini gue dering, getar, apa silent nih. Cara men-silent gampang, rungsak, keluarin 3 lembar warna merah. Insya Allah jadi silent. Langsung Masya Allah Pak, ini orang baik mah. Ini 300 dikasih. Apa kata
isinya? Alhamdulillah, mudah-mudahan papa besok diserempet lagi. Masya Allah. Cerita nyengir ini saya mau ambil modal 150 padahal tempe belum ada yang beli, betul? Allah mau, ana urid wa anta turid, wallahu fa'alun lima. Kita punya kemauan, orang punya kemauan, dan Allah punya kemauan. Yang akan terjadi adalah kemauan di Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi iman. Satu. Yang kedua, ziyadati taqwa. Datang ke majlis maulid nambah daripada nilai takwa. Dari mana nambah nilai takwa? Dari amal soleh. Kita sering di Ramadan, kita sering baca ayatnya tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat ibu rumusnya. Iman, amal soleh, takwa. Iman, amal soleh, takwa. Orang yang takwa disebut muttaqin dan dapat legalitas daripada muttaqin ini karena ada tampilan amal solehnya. Tidak bisa seseorang mendapatkan gelar muttaqin jikalau tidak ada amal solehnya. Dari mana muara amal solehnya? Dorongan iman. Iman yang mendorong seseorang dapat melaksanakan amal-amal kebajikan. Dan dari amal kebajikan itu maka mendekatkan kepada satu wadah yang disebut dengan takwa. Maka kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, lihat sejauh dan sebesar apa amal soleh yang sudah kita ukir di dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Kalau belum banyak amal soleh kita, pertanyakan, bukan imannya yang salah, tapi barang tentu ada yang salah pada imannya. Maka inilah ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah, nilai takwa menjadi poin tambahnya kita berada di majlis maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wal mahabbah, harus nambah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu bapak. Padahal siang-siang begini yang enak kita ngapain? Tidur. Lah gerah bu. Siang-siang begini ya. Tadi kata Ki Bodoli, Pak sinyal Pak panas. Enggak apa-apa Kiai. Kenapa? Latihan. Lagi training tes panas ya. Masya Allah ibu bapak rahimakumullah ya. Nambah cinta kepada Allah. Bagaimana cinta kepada Allah? Coba kita sadari, terikat dengan hak dan kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban kita, dan kita harus tahu apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini letak perbedaan antara makhluk dengan Khalik. Innani anallah fa'budni. Itu perbedaannya. Innani, ini ketika kalimullah Kanjeng Nabi Musa alaihissalam menjadi sebuah perbedaan, mana hamba, mana Allah, mana Tuhannya. Innani anallah fa'budni. Aku ini Allah, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Bagaimana caranya? Wa aqimus sholata lidzikri, dengan cara ibadah sing arane salat. Salat menjadi fasilitas untuk mampu menyambungkan antara makhluk dengan Khalik, dan itu satu di antara yang membedakan mana makhluk mana Khalik. Maka cinta kepada Allah, menyadari bahwa Allah punya haknya untuk disembah dan kita punya kewajiban untuk menyembah. Jadikan perbedaan antara makhluk dengan Khalik menjadi sebuah unsur kesadaran pribadi kita atas dasar iman kita kepada Allah. Dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa sekedar lisan, tapi juga harus ada tampilan. Insya Allah. Terakhir adalah wal qurbi, ada pendekatan ya, ada pendekatan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa dan idza mangkala sa'alaka Muhammad, ada umatmu nanti yang bertanya kepadamu, bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, segera wahai Muhammad sampaikan kepada umatmu, aku ini dekat.
Cuman kira-kira PDKT kita ini yang rada kurang. Betul? Ya kan? Sholat kita paling banter 2 menit. Ada nggak yang 20 menit sholat di sini? Itu paling ngigo mau tidur. Ya Bu ya, Masya Allah. Makanya ibu bapak hadirin rahimakumullah, adanya disebut dengan zikrullah. Zikir kepada Allah tidak hanya la ilaha illallah, tapi moco Quran, ya, membaca Al-Quran ini adalah bagian daripada zikir kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini Quran bakal jadi syifa, bukan dawa. Menggunakan syifa. Apa makna syifa? Lebih kepada menjurus kepada unsur batiniah. Dawa penyakit unsur zahiriyah atau lahiriah. Tapi kalau syifa bagian dalam menembusnya. Kalau bagian luar kudis, kutil, kurak, kekedik beda. Ya Bu ya, gampang itu mah dok pakai daun singkong, takut pakai daun hujanan, nggak bisa sikat pakai kawat. Insya Allah dah sembuh, bongis. Habis ya, Bapak Ibu saudara hadirin yang saya hormati, wal qurbi, pendekatan kepada Allah, wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, deketin kepada Allah dengan ubudiyah. Sebab dalam Quran ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah, maka paling tidak ubudiyah kita rapihin ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ila Rasulillah, dan kepada Kanjeng Baginda Rasul, hendaknya lisan kita baca dengan sing akeh moco solawat kandur andika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca solawat. Saya yakin di sini mah sering baca solawat. Satu hari ada yang 3.000. Bukan amin ini mah. Ya, yang 1.000, yang 2.000. Alhamdulillah. Ustaz baca yang pendek boleh. Ibu baca solawat, dompet kosong bacain solawat. Jadi bener, serius, cius. Ini cius. Sering bacain solawat. Ustaz yang panjang apa yang pendek? Ibu senangnya yang mana? Ini tadi ngomong panjang, ngomong pendek. Ini solawat. Ini sholat yang pendek. Sallallahu ala Muhammad. Baca yang pendek Bu. Insya Allah dompetnya bakal keisi kembali. Ustaz saya baca bagaimana? Entar dulu, belum saya baca solawat di depan suami ibu. Di depan suami. Sallallahu alaihi wasallam. Udah kagak denger juga lagi gua. Udah kali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bininya langsung bersolawat, lagi bengong baik. Kata bininya harus diganti ini perumahannya ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengar juga ngempuan jolim digedein. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin. Depan tidak laknya bisa. Zalimin bil zalimin. Kata laknya bujuka itu zolim ke gua. Akhirnya keluarlah dompet sang suami, pindah alih ke dompet seorang istri. Itu yang berhasil. Yang kagak ganti pakai istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Baca istighfar, insya Allah dompet kita bakal ada. Dompet kita bakal ada. Ibu bapak saudara hadirin yang saya hormati, terakhir baru ada sini saya mungkin pertanyaan. Ibu
baca Quran itu ajang komunikasi kita ke Gusti Allah. Jikalau seseorang bertetangga jarang berkomunikasi, satu waktu tetangga yang jarang berkomunikasi datang kepada kita mau minta sesuatu, jujur jawab yang kompak, kita kasih apa enggak? Kurang kenceng, kita kasih apa enggak? Allah, emang kena bublak baik, diem aja. Ibu bapak, dalam satu hari satu malam ya kita baca Al-Quran, itu ajang komunikasi kita kepada Allah. Jaga komunikasi kepada Allah, berconversation. Nah ini ngomong kayak ini, bercakap-cakap ya lewat baca Al-Quranul Karim. Jaga komunikasi kepada Allah lewat baca Al-Quran. Jaga hubungan kepada Allah lewat ibadah sing arane salat, menghambakan diri kula ke Kanjeng Rasul lewat sholawat, dan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ibadah bernama sholat. Itu aja poin yang saya sampaikan. Sekarang saya kasih pertanyaan ya, itu sekaligus semuanya atu-atu ya. Yaudah, pertanyaannya sederhana ibu bapak rahimakumullah. Pertama, yang tadi saya akan tanya, niat kita datang ke majelis maulid itu kudu ada berapa perkara? Itu dulu yang apa? Ya yang itu. Berdiri Bu. Ya. Berdiri. Biru putih. Ayo. Tenang. Itu DP. Ntar ada tambahan lagi. Ya. Sebut aja ada berapa perkara, dan Pak harus mengurai. Yang gampang-gampang aja. Ada 4. Ada 4. Betul jawabannya. Kasih Pak. Oh yang gede itu isinya kompor gas tuh. Iya. Isinya kompor gas. Yuria dari Ratu Jaya. Oh iya. Terima kasih. Nah, sekarang dari 4 yang disebutkan ibu tadi, ya, tolong dirinci yang 4 itu. 4 perkara ketika kita datang mau ke majlis maulid. Silakan. Ya Bu. Ayo Bu. Silakan. Nama dulu Bu. Nama dari mana? Assalamualaikum, nama saya Ibu Saripah dari Mampang. Dari Mampang. Tadi yang satu tambah iman. Yang kedua tambah takwa. Yang ketiga cinta kepada Allah. Yang keempat pendekatan kepada Allah. Betul Pak. Kasih Pak. Iya, alhamdulillah. Tadi sekarang yang ketiga. Satu lagi ya. Ya, satu lagi. Bapak-bapaknya kan? Bapak-bapaknya boleh dah. Tadi saya baca ayat man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Itu Quran surat apa? Bapak. Ujung. Pakai baju biru. Ya. Surat apa? Sebutkan nama suratnya aja. Surat Al-Quran. Ya. Mana surat cinta? Oh, pada ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hasan Robbani dari Pasir Putih. Wah, Pasir Putih. Surat An-Nahl ayat 97. Iya, betul Pak. Silakan kasih Pak. Kameranya kasih tuh. Iya. Ya, alhamdulillah. Dah, ada 3 ya. Ada 3. Satu lagi kali. Satu lagi. Udah saya ngasih 3 aja dah. Ya. Saya ngasih 3 aja. Ya, ngasih biar yang lain lagi. Ya, ini aja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.